warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan nomor induk mahasiswa 2025211114. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dari farmakologi molekuler yang diampuh oleh Bapak Apoteker Eva Feriadi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan obat tetrasiklin, dan yang paling utama dalam video ini adalah mekanisme kerja dari obat tetrasiklin. Nah, untuk pembahasan dalam video ini, yang pertama definisi, yang kedua jenis obat, yang ketiga indikasi dan kontraindikasi, yang keempat farmakokinetik, yang kelima dosis, yang keenam mekanisme kerja, yang ketujuh efek samping, dan yang terakhir resistensi. Yang pertama kita akan membahas definisi dari obat tetrasiklin. Apa itu obat tetrasiklin? Tetrasiklin adalah antibiotik poliketida spektrum luas yang diproduksi oleh genus Streptomyces dari Actinobacteria. Tetrasiklin umumnya digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau sampar, malaria, dan sifilis. Yang kedua, jenis obat. Jenis obat tetrasiklin, yang pertama rosiklin, yang kedua minocycline, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat oksitetrasiklin, yang kelima tigecycline. Adapun untuk sediaannya itu ada injeksi, ada kapsul, gel, dan tablet. Tiga, indikasi dan kontraindikasi. Indikasi tetrasiklin adalah sebagai antibiotik spektrum luas untuk infeksi bakteri yang sensitif terhadap obat ini. Misalnya pada akne, sifilis, gonorrea, amoebiasis, kolera, dan brucellosis. Kontraindikasi. Tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Ada beberapa penderita atau kondisi yang tidak boleh mengkonsumsi tetrasiklin, antara lain memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap kandungan obat ini atau jenis antibiotik tetrasiklin lainnya, anak yang kurang dari 8 tahun, mengalami masalah ginjal akut, penggunaan bersamaan dengan metoxicillin, vitamin A, dan retinoid, dan kehamilan dan menyusui. Yang keempat atau pembahasan yang keempat kita adalah farmakokinetik. Farmakokinetik terbagi menjadi absorpsi, metabolisme, distribusi, dan eliminasi. Absorpsi obat tetrasiklin dilaporkan lebih baik dalam keadaan tertutup kosong. Obat ini diabsorpsi secara tidak sempurna di lambung dan intestinal. Konsentrasi puncak obat dalam plasma darah tercapai dalam waktu sekitar 1,5 sampai 4 jam. Untuk metabolisme, tetrasiklin tidak dimetabolisme namun dikonsentrasikan oleh hepar ke dalam jaringan pedang. Distribusi, tetrasiklin didistribusikan secara luas ke jaringan dan jaringan tubuh dengan konsentrasi relatif rendah di cairan tubuh. Dengan konsentrasi relatif rendah di cairan cerebrospinal, tetrasiklin didistribusikan berikatan dengan protein dalam plasma darah. Tetrasiklin melewati sawar plasenta dan juga didistribusikan ke dalam ASI. Untuk eliminasi, waktu paruh obat adalah sekitar 6-12 jam. Rute primer eliminasi obat tetrasiklin adalah ke ginjal, sekitar 20% sampai 55%. Obat yang dikonsumsi diekskresikan ke urin. Ekskresi tetrasiklin juga terjadi ke dalam ASI dan cairan tubuh. Selanjutnya adalah dosis infeksi yang rentan. Untuk dosis dewasa 250 sampai 500 mg 6 jam sekali. Dosis dan lama perawatan bervariasi tergantung pada jenis infeksi. Anak-anak yang lebih dari 8 tahun diberikan dosis 25 sampai 50 mg atau kilogram berat badan setiap hari dalam dosis terbagi 6 jam. Sifilis untuk dosis dewasa yaitu 500 mg 4 kali sehari selama 15 hari. Untuk penyakit
Brucolosis dewasa 500 mg 4 kali sehari selama 3 minggu dikombinasikan dengan streptomycin. Dosis jerawat untuk dewasa 250-500 mg sekali sehari selama paling tidak 3 bulan. Dosis untuk gonore dewasa 500 mg 4 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya, mekanisme kerja. Tetrasiklin bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerjanya adalah dengan meningkatkan diri pada subunit ribosom 30S, kemudian mencegah akses aminoasid tRNA di lokasi menghambat sintetis protein bakteri. Tetrasiklin juga mengikatkan diri secara reversibel pada subunit ribosom 50S dan juga mengganggu membran sitoplasmik bakteri sehingga terjadi kebocoran intraseluler. Selanjutnya, efek samping. Adapun efek samping yang disebabkan oleh obat tetrasiklin yaitu mual, muntah dan diare, luka pada tenggorokan, hipoplasia enamel, perubahan warna pada kuku, sensitivitas pada cahaya, ruam kulit dan demam. Pembahasan terakhir yaitu resistensi. Resistensi bakteri terhadap tetrasiklin dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu efflux, pelindung ribosom, dan inaktivasi enzimatik. Pada mekanisme efflux, resistensi terjadi melalui adanya pompa spesifik terhadap tetrasiklin yang menurunkan konsentrasi obat dari bahan dalam bakteri. Pada mekanisme pelindung ribosom bakteri yang juga disebut sebagai protein resistens tetrasiklin, ribosom bakteri dilindungi agar tidak berikatan dengan tetrasiklin. Sedangkan pada mekanisme inaktivasi enzimatik terjadi modifikasi rRNA lokasi ikatan dengan tetrasiklin sehingga obat menjadi nonaktif. Baik, saya cukupkan materi yang saya bawakan tentang obat tetrasiklin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.